Seperti biasa saya buka sesi dengan, eee, membuka sesi di Youtube dulu ya. Sekarang sesi sudah dibuat, silahkan melakukan, apa namanya, mengisi presensi di Youtube sambil, kalian mengisi presensi ya, di sini sudah saya share lagi, saya buka sekedar mengingatkan, silabus dari kalkulus 2, semester ini. Hari ini kita ada di pertemuan ke-7, materinya tentang uji integral dan kekonvergenan mutlak. Nanti hari Rabu kita belajar tentang, di pertemuan ke-8 kita belajar tentang deret pangkat. Nah, setelah itu akan ada kuis 1, ya. Kuis satunya setelah hari Rabu, dan itu harus di luar perkuliahan menurut koordinator mata kuliahnya. Mau ditentukan jadwalnya sekarang atau nanti setelah perkuliahan? Mungkin nanti setelah perkuliahan aja, Pak. Nanti saja ya. Ya, jadi durasi pengerjaan soalnya sebenarnya tidak lama, maksimal 1 jam. Maksudnya tergantung soal yang saya buat nanti ya. Tergantung kesepakatan kita juga nanti. Jadi, nanti di akhir tolong ingatkan saya untuk menentukan jadwal kuis ya. Oke. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, adakah pertanyaan dari yang kemarin yang masih ingin ditanyakan? Slide materinya sudah bisa di-download di e-learning ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mulai saja ya. Ini materi pertama di pertemuan kita hari ini, yaitu tentang uji integral. Nah, kira-kira uji integral ini akan seperti apa? Belum tahu Pak, uji integral tuh apa sih Pak? Nah, uji integral yang akan kita bahas hari ini kita masih terkait dengan deret yang kita pelajari pekan lalu ya. Nah, di deret kemarin kita fokus ke yang namanya uji-uji untuk mengecek kekonvergenan deret, betul tidak? Betul, Pak. Nah, uji integral ini nanti kita akan gunakan juga untuk menguji kekonvergenan deret ya. Sebelum ke sana, kita ingat lagi ya, kalau kita perhatikan daftar bilangan ini,
Yang atas ini barisan atau deret? Baris. Barisan, Pak. Deret. Deret, Pak. Bisa barisan, bisa deret. Cuman kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat hubungan antara yang pertama dan yang kedua, yang pertama ini barisan, yang kedua deret dari barisan yang di atas. Sebenarnya mau barisan atau deret tergantung bagaimana kita melihat polanya ya. Kalau kasus yang ini kebetulan yang atas barisan barisan geometri, yang bawah deret geometri dari barisan yang di atasnya. Nah, barisan kita sudah pelajari bahwa deret kita sudah pelajari bahwa deret adalah jumlah dari n suku pertama dari barisan UN. Kita bisa lambangkan dengan Sn. Kebetulan untuk kasus ini Sn-nya adalah 2 minus 1 per 2 pangkat n minus 1. Nah, teori yang pertama di pertemuan hari ini adalah kita kalau masih ingat ya, di slide tentang barisan, kita punya teorema barisan monoton. Yang kalimatnya adalah, kalau kita punya barisan UN yang monoton dan berbatas. Masih ingat nggak artinya monoton dan berbatas itu apa? Dia terbatas di L, terus dia sukunya monoton, stagnan. Monoton itu seperti Sama semua gitu, Pak. ada yang masih ingat nggak monoton itu apa? Jawabannya masih belum. Monoton itu barisannya tidak menurun ataupun tidak meningkat, Pak. Monoton itu artinya dia bisa jadi tidak pernah turun, ya. Kalau tidak pernah turun itu berarti dia selalu, kalau tidak naik berarti eh, sama, gitu ya. Atau dia tidak pernah turun. Tidak pernah turun itu atau dia tidak pernah naik. Monoton tak naik. Kalau monoton tak naik artinya apa? Dia selalu antara turun atau atau sama ya. Kalau kita ingat-ingat ya, saya tuliskan lagi. Monoton tak turun. Berarti contohnya adalah U1 selalu lebih kecil sama dengan U2, lebih kecil sama dengan U3, lebih kecil sama dengan dan seterusnya, sampai lebih kecil sama dengan N, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini monoton tak turun berarti nilainya selalu semakin besar urutannya. Kalau kita lihat urutan sukunya ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Semakin besar urutannya, nilainya selalu lebih besar atau sama dengan urutan yang sebelumnya. Ini tak turun. Kalau kita gambarkan, bisa jadi gambarnya seperti ini. Pertama di sini, kemudian sini, kemudian bisa juga sama, naik, dan seterusnya. Ini namanya monoton tak turun. Bagaimana kalau monoton tak naik? Monoton tak naik adalah sebaliknya. U1 selalu lebih besar sama dengan U2, selalu lebih besar sama dengan U3, selalu lebih besar sama dengan seterusnya, sampai lebih besar sama dengan UN, besar sama dengan dan seterusnya ya.
Konsep monoton tak turun sama monoton tak naik sudah teringat kembali? Oke, kira-kira contoh dari barisan yang monoton tak turun apa? Contohnya kira-kira apa? UN sama dengan apa kira-kira? Misalkan UN sama dengan N-1 per N. Ya. Kalau kita pakai N-1 per N, kita tahu satunya 0, ya. 0, U2-nya adalah setengah, U3-nya 2/3, dan seterusnya, dan ini tandanya selalu lebih kecil sama dengan. Atau kalau oke, itu tadi contoh untuk monoton tak turun. Kira-kira contoh untuk yang monoton tak naik apa? UN sama dengan apa? N kuadrat per 2 pangkat N mungkin, Bang. N kuadrat per 2 pangkat N. Bisa, tapi N-nya coba kita tes dulu ya. Kita tes N kuadrat per 2 pangkat N. Kalau misalkan UN sama dengan N kuadrat per 2 pangkat N, berarti kan kita punya U1-nya adalah 1/2, U2-nya adalah 4/4, U3-nya adalah 9/8, U4-nya adalah 16/2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 juga ya? Dan seterusnya. Nah, ini kalau ini tandanya tengah sama 4/4 lebih besar yang mana? 4/4. 4/4. Kalau 4/4 dan 9/8 lebih besar yang mana? 9/8. 9/8. Kalau 9/8 dan 16/16? 9/8 juga. 9/8. Ini. Berarti kan dia kalau di sebelah sini naik, yang di sini mungkin malah sampai seterusnya dia turun. Karena eksponen selalu lebih besar daripada kuadrat gitu ya, di akhirnya. Ini kan pasti konvergen menuju 0 harusnya. Nah, kalau ini karena ada bagian yang naik dan ada bagian yang turun, dia tidak monoton. Oke, sekarang contohnya kira-kira yang monoton tak naik apa? 1/akar N mungkin, Pak? 1/akar N. Ya, ini pasti selalu turun ya. Betul ya, karena semakin besar N-nya, nilai UN semakin kecil. Ini contoh salah satu contoh yang bagus untuk monoton tak naik ya.
Nah, ini lebih tepatnya dikatakan sebagai monoton turun. Kalau yang atas ini juga lebih tepat dikatakan sebagai monoton naik. Ya, itu tadi monoton ya. Kalau jawaban dari apa itu berbatas tadi sudah betul jawabannya. Dia punya batas. Jadi kalau suatu barisan itu monoton dan berbatas maka barisan tersebut konvergen. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan tentang barisan. Dari teorema yang atas ini, itu ada akibat langsung yang bisa kita dapatkan, yaitu kalau deret dengan suku-sukunya tidak negatif, ya, selalu lebih besar sama dengan 0, untuk semua sukunya, ya, semua konvergen, kita punya kalimatnya adalah deret dengan nilainya selalu, maaf, ini harusnya bukan UI tapi dengan SN. SN selalu untuk semua N. Jadi nilai dari SN-nya selalu tak negatif. Suatu deret ini dengan SN tak negatif konvergen jika dan hanya jika SN-nya terbatas dari atas untuk semua N. Kayak contohnya yang kasus monoton tak turun ya. Kalau dia terbatas dari atas, maka kita tahu bahwa deretnya konvergen. Tapi untuk mengujinya, kita akan mungkin kesulitan. Sebenarnya bisa kita menguji ini dengan cara kalau minggu kemarin kita pelajari, kita sederhanakan deretnya. Setelah disederhanakan, kan bentuknya seperti barisan. Ya. Kalau barisan kita bisa uji apakah dia terbatas dan apakah dia monoton. Ya. Kalau dua-duanya dipenuhi, maka deretnya konvergen. Karena di situ kita seperti melihat deret dari sudut pandang barisan. Tapi tidak semua deret mudah untuk diuji seperti itu. Ya. Untuk dicek kekonvergensinya dengan cara itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita punya alat yang namanya uji integral. Apa itu uji integral? Ya. Kalau kita punya barisan UN dengan UN-nya selalu tidak negatif untuk semua N. Misal UN itu sama dengan Fn, di mana F adalah fungsi yang kontinu, positif, dan dia menurun dari X. Ya. Jadi ini Fx maksudnya ya. Dia selalu menurun di X untuk semua X yang lebih besar sama dengan N besar. Di mana N besar adalah bilangan bulat positif. Ya. Maka deret ini dan integral ini itu keduanya konvergen atau keduanya divergen. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita punya deret ini ya, kita bisa cek kekonvergenannya dengan cara mengecek apakah nilai dari integralnya itu bukan tak hingga. Nilai dari integralnya itu ada dan bukan tak hingga atau bukan minus tak hingga. Kalau nilai dari integralnya misalkan dia sama dengan L, berarti kan dia konvergen. Maka kita tahu ketika integralnya adalah konvergen, deretnya juga konvergen. Nah, di sini saya kasih petunjuk ya. Ingat tentang integral Riemann. Ilustrasinya seperti apa? Kalau kalian pernah belajar
mungkin di SMA gurunya sedikit memberitahu dasar dari integral ya. Misalkan kita punya ini X, ini Fx ya. Integral itu kan pada dasarnya adalah luas daerah di bawah kurva. Ya, kalau masih ingat ya. Misalkan dari ini. Nah, atau kan kita mau sampai tak hingga ya, berarti gini. Misalkan kurva fx ini tidak pernah menyentuh 0, tapi dia selalu positif. Kira-kira luas yang saya arsir warna biru ini akan tak hingga atau menuju nilai tertentu? Kira-kira luasnya akan menuju tak hingga atau menuju nilai tertentu? Punya nilai kayaknya, Pak. Punya nilai sepertinya ya. Kalau misalkan ini grafik dari 1 per X kuadrat, ya, kita tinggal integralkan kan. Kita tahu misalkan ini dari 1 ya, sampai tak hingga. Kita tahu bahwa integral dari 1 sampai tak hingga untuk 1 per X kuadrat dx adalah apa? Integral tak wajar, Pak. Adalah limit B menuju tak hingga integral 1 sampai B X pangkat min 2 dx ya. Limit B menuju tak hingga dari apa itu kira-kira? Min 1 per X. Min 1 per X dengan batasnya X sama dengan 1 sampai B ya. Kita tahu nilainya adalah min kira-kira min 1 per tak hingga gitu ya, ditambah 1 per 1, berarti dia nilainya 1, Pak. 1. Kalau nilainya 1 gini berarti dia konvergen atau divergen? Konvergen, Pak. Konvergen ya. Kursornya di mana? Berarti kesimpulannya dia konvergen. Nah, teorema yang di atas ini menyatakan bahwa kalau integral ini konvergen, maka deret dari n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per n kuadrat itu juga konvergen. Dari sini kita tahu kekonvergenannya ya. Konvergen karena integralnya juga konvergen. Kalau kita perhatikan di sini ya, di sini saya kasih tanda ingat integral Riemann. Masih ingat nggak integral Riemann itu kira-kira ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya seperti ini ya. Kita punya kita mau mendekati integral ini, ya, tapi dengan penjumlahan. Misalkan kita ambil apa namanya elang tertentu ya, misalkan sampai sini
dan seterusnya ya. Untuk setiap selang kita membentuk persegi panjang seperti ini. Otomatis kita tahu cara menghitung luasnya ya. Kemudian selang ini misalkan selang ini kita kasih notasi delta X atau dx. Nah, bagi yang tidak mengenal integral Riemann ya, konsepnya integral itu ya, kita ingin menjumlahkan, kan integral itu konsep awalnya adalah luas daerah di bawah kurva ya. Nah, idenya adalah kita ingin menjumlahkan semua persegi, mendekati nilai integralnya dengan cara menjumlahkan semua persegi panjang yang ada di bawah kurva itu, yang kita bentuk ya. Nah, ini berarti cara menghitungnya adalah luas persegi panjangnya adalah tingginya yaitu fx ya, fx dikalikan dengan delta x ya, atau dx saja biar nggak bingung. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, saya harus pakai warna lain. Kalau kita perhatikan lagi ya, dengan pemilihan delta x atau dx yang cukup besar ini, kita punya area yang tidak terhitung. Area yang ungu ini tidak dihitung ya. Nah, sekarang kalau misalkan dx-nya saya perbesar, kira-kira area yang tidak total dari area yang tidak dihitung itu semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil ya, Pak. Kalau dx-nya saya perbesar, berarti kan saya punya misalkan kurva lagi di sini ya. Kan tadi dx-nya segitu ya. Kalau dx-nya saya perbesar, misalkan dx-nya segini gitu ya. Berarti area yang tidak terhitung itu lebih besar ya. Nah, berarti kalau misalkan dx-nya saya perkecil, dia nilai dari jumlah semua luas persegi panjang ini akan semakin dekat dengan integral ini atau tidak? Semakin dekat, Pak, sepertinya, Pak. Ya, makin dekat ya, karena apa namanya, yang ungu ini semakin kecil. Jadi errornya semakin kecil, dia nilainya semakin mendekati integral dari fungsinya. Nah, idenya seperti itu. Nah, itu uji integral kira-kira ilustrasinya seperti itu. Ya. Mengapa kita bisa cek kekonvergenannya dengan cara kekonvergenan suatu barisan deret dengan cara mengecek integralnya, karena ini ya ilustrasinya ya. Kalau misalkan kita lihat dari ilustrasi ini, kita tahu bahwa integralnya menuju 1. Nah, kira-kira deret ini menuju 1 juga atau menuju sesuatu yang lebih kecil dari 1?
Kalau dilihat dari ilustrasi ini, ada sisa yang tidak terhitung. Nah, berarti kira-kira dia akan menuju 1 juga atau enggak? Kira-kira dia akan menuju 1 juga atau tidak? Ingat ya, tadi kita bisa mendekati integral ini eh, dengan cara menggunakan jumlah, ya, jumlah dari luasan. Nah, luasan di sini kita kita punya fx-nya adalah 1/x². Berarti kalau saya ganti jadi fn, kita punya 1/n². Kalau kita lihat di sini, ini kan seperti kita mengalikannya dengan dx ya, atau dn. Ya. dn-nya sama dengan berapa ini? Kita punya dn-nya adalah 1. Ya. Ini kira-kira ini akan nilainya akan mendekati integral dari 1 sampai hingga 1/n² dn. Nah, kalau dilihat di sini ya, 1/n² kali dn adalah apa kalau di gambar ini? Halo? Halo? Mungkin ini Pak, jumlah dari luas persegi panjang kali Pak. Ya. Bagian ininya, betul sekali ya. Kan kita punya jumlah ya. Jumlah ini berarti jumlah dari persegi panjangnya. Tapi bagian yang di dalamnya adalah luas dari persegi panjang. Kan kita punya fungsinya dikalikan dn ya. Atau apa namanya, selangnya ini, panjang selang ini ya. Cuman kalau kita melihat ini seperti dn-nya sama dengan 1 ya. Ada yang oke, sepertinya kalian makin bingung. Bingungnya di mana? Sudah bingung atau sudah paham? Bingung yang waktu yang diintegral yang bingung yang waktu yang penjumlahan yang warna Hijau. hijau itu Pak. Oke. Sepertinya saya harus pakai media yang saya mau gambar ulang kurvanya ya. Yang lebih besar.
Ini sumbu X, ini untuk fx ya. Kita punya kurvanya seperti ini misalkan. Dan kita mau mengintegralkan dari 1 sampai tak hingga ya. Kita mau mengintegralkan ini. Diingat-ingat lagi, integral itu pada esensinya adalah apa integral? Luas di bawah kurva bukan, Pak? Ya. Pada esensinya integral itu adalah luas daerah di bawah kurva ya. Nah, kalau misalkan fungsinya itu mudah untuk diintegralkan, kita gampang saja integralkan baru masukkan nilainya ya, dari 1 sampai tak hingga. Tapi kalau misalkan fungsinya susah untuk diintegralkan, kira-kira kita menghitungnya gimana? Menghitung luasnya. Dari situlah kita bisa gunakan, kita bisa mendekati luasnya dengan cara menghitung luas yang kita sudah tahu rumusnya. Misalkan kita pilih persegi panjang. Ini persegi panjang, kemudian persegi panjang yang lain. Persegi panjang yang lain. Dan seterusnya ya. Ini kita buat persegi panjang sebanyak-banyaknya. Dan seterusnya ya. Nah, persegi panjang ini punya nilai, yaitu punya luasan, yaitu misalkan di sini kita punya sepanjang ini adalah dn, kemudian ini adalah f1 plus dn ya. Ini juga sama, ini juga dn, ini f1 plus 2 kali dn. Dan seterusnya ya. Berarti kira-kira kalau luasnya kan kita tulisnya yang kontinu untuk menghitung eksaknya. Itu luasnya adalah integral dari 1 sampai tak hingga f n dn. Untuk yang integral ini mengerti ya? Atau ada pertanyaan? Untuk integral ini mengerti ya? Mengerti, Pak. Nah, luas ini bisa didekati dengan jumlah ya, n sama dengan 1 sampai tak hingga f dari 1 plus
DN kali DN dikalikan dengan DN. Ini kalau kita lihat sebagai persegi panjang, ini adalah panjangnya, yang ini adalah lebarnya. Oke, sudah setuju yang ini? Setuju, Pak. Atau ada yang mau ditanyakan? Punya panjang kan tingginya ini. Kemudian ini lebarnya, DN. Nah, kalau dari rumus ini, kira-kira kalau misalkan kita punya DN semakin dekat dengan 0, maka nilainya misalkan ini sama dengan apa namanya? Sum, yang ini L in. Kalau DN-nya semakin dekat dengan 0, maka kira-kira L sum apakah dia akan menuju L in. Luas dari jumlahan ini kira-kira akan semakin dekat dengan luas dari integralnya langsung nggak? Kalau misalkan DN-nya saya perkecil. Oke, kalau masih bingung kita lihat lagi ya. Di sini dengan kita memilih seperti ini, maka kita ada bagian yang tidak dihitung, yang saya arsir warna biru. Maka luas dari integralnya ini ya, itu pada dasarnya adalah luas dari yang jumlahan ditambah total luas yang tidak dihitung. Untuk mengingatkan lagi, yang mana yang tidak dihitung? Di gambar ini yang mana yang tidak dihitung? Yang bagian berwarna biru, Pak. Yang saya arsir warna biru ya. Di atasnya persegi panjang. Ya. Jadi kalau luas dari sum ini kita tambahkan dengan total dari luas yang kita nggak hitung, maka luas dari jumlahan ini dengan luas dari integral ini akan sama. Nah, luas yang tidak dihitung itu misalkan saya kasih lambang T aja gitu ya. Maka kalau misalkan DN-nya semakin kecil, kita punya T itu akan semakin kecil juga. Karena apa? Karena kalau DN-nya semakin kecil ya, maka kita seperti punya persegi panjang misalkan kayak gini. Persegi panjang yang pertama, persegi panjang yang kedua, kemudian persegi panjang yang ketiga, dan seterusnya. Maka kita lihat bahwa daerah yang tidak dihitung sekarang semakin kecil. Otomatis total dari daerah yang tidak dihitung juga semakin kecil. Nah,
Kalau dn-nya semakin dekat dengan 0, total luas yang tidak dihitung itu akan semakin dekat dengan 0 juga. Sehingga total dari jumlah persegi panjang itu, jumlah luas persegi panjang itu akan semakin mendekati nilai dari integralnya. Sampai sini sudah dimengerti? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide. Kita kembali ke sini. Nah, kalau kita lihat tadi, ini kita punya Fn dikali Dn. Ya. Jadi, sebenarnya jumlah itu sama kira-kira. Fn kali Dn, tapi dengan Dn-nya sama dengan 1. Ya. Ya, itu tadi sebenarnya kita agak sedikit membahas sesuatu yang mungkin kalian sudah pelajari di SMA, tapi nggak apa-apa untuk mengingatkan lagi ya. Yang ingin saya tekankan adalah kita bisa cek kekonvergenan dari suatu deret dengan cara mengecek apakah bentuk integral dari deret tersebut konvergen atau tidak. Kalau integralnya konvergen berarti deretnya pasti konvergen. Kalau integralnya divergen, ya karena dia kan integral tak wajar ya. Kalau integralnya menuju positif tak hingga, maka deretnya juga akan divergen. Tuh. Untuk uji integral ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti latihannya ya. Nah, dari uji integral itu kita sebenarnya bisa mendekati atau mengestimasi nilai dari suatu deret tak hingga. Nah, kalau sebelumnya kan kita sudah membahas cara menghitung nilai dari deret tak hingga. Tapi nggak semua deret itu mudah untuk dihitung ya. Kita bisa menghitung nilai dari deret tak hingga kalau formulanya mudah. Misalnya kita punya deret geometri. Deret geometri itu kan sigma n sama dengan 1 misalkan sampai tak hingga dari A R pangkat n-1. Kita tahu bahwa ini sama dengan A kali 1 min R pangkat n dibagi 1 min R untuk R tidak sama dengan 1. Kita tahu ini nih. Otomatis kalau kita pengen tahu nilai dari deretnya, ini berarti kan tak hingga gini ya, karena kan sampai tak hingga. Kalau kita pengen tahu nilai dari deretnya ya udah kita tinggal hitung saja. Nah, kita tahu kalau misalkan R-nya menuju tak hingga, kalau misalkan mutlak R-nya kurang dari 1 dia konvergen, mutlak L-nya lebih dari 1 dia divergen. Ini mudah untuk deret geometri. Tapi tidak semuanya kita bisa menghitung dengan cara seperti ini ya. Ini kan berarti kita, kalau kemarin istilah yang saya gunakan adalah kita menyederhanakan. Kita menyederhanakan bentuk ini menjadi suatu bentuk yang lebih mudah untuk dihitung. Nah, dari uji integral, ya, kalau kita lihat ilustrasi yang ini tadi, ya, ilustrasi yang jumlah luas daerah di bawah kurva itu bisa didekati dengan jumlah dari persegi panjang. Ya. Nah, dari situ kita bisa mendekati nilai dari suatu deret. Kalau tadi kan kita pengen mendekati nilai dari integral dengan cara menghitung deret, yaitu menghitung total luas persegi panjang yang kita punya yang ada di bawah kurva. Nah, sekarang kita balik. Kita pengen menghitung total dari luas persegi panjangnya
tapi kita tahu integralnya. Jadi kita bisa hitung luas daerah bawah kurva dengan integralnya. Dari situ nanti kita pengen mendekati nilai dari deretnya. Nah, di sini teorinya ya, misalkan kita punya barisan dengan UN-nya selalu tidak negatif ya untuk semua n. Dan seperti tadi UN-nya itu sama dengan Fn di mana F-nya adalah fungsi yang kontinu, positif dan menurun dari X untuk semua X lebih dari kapital N. Dan kita tahu bahwa Sn-nya itu konvergen menuju suatu bilangan S. Misalkan sisa dari penghitungan ini itu kita tuliskan sebagai sisa ini kita tuliskan sebagai kapital S dikurangi Sn. Kapital S ini nilai konvergensinya dikurangi dengan nilai jumlah, nilai deret sampai suku tertentu, mulai dari suku tertentu. Ya. Nah, kira-kira di ilustrasi gambar ini, Rn ini yang mana? Yang 1/n² bukan, Pak? Nah, oke. Rn ini ya, Rn ini adalah sebenarnya total luas yang tidak dihitung. Kan tadi kita punya area yang tidak dihitung ya. Yang kalau di sini yang saya arsir warna ungu. Nah, Rn ini adalah total luas yang kita nggak ikut hitung tadi. Mudahnya adalah kita tahu bahwa, oke, saya kembali ke whiteboard yang tadi ya. Di sini kalau kita lihat luas dari integral ya. Jadi integral itu sama dengan jumlahnya ditambahkan dengan total luas yang tidak dihitung. Berarti kalau kita mau mencari total luas yang tidak dihitung, itu kita bisa hitung dengan cara mengurangkan luas integral dengan luas dari jumlahnya. Nah, kalau kita balik ke yang tadi ya, kalau kita balik ke yang tadi, kira-kira seperti ini. L in itu sama dengan S. Kemudian L sum itu sama dengan S kecil N kapital. Sedangkan total luas yang tidak dihitung ini adalah T kan tadi ya. Berarti T itu adalah R kapital N. Maka kita punya S kapital sama dengan Sn kecil ditambah Rn. Berarti kita tahu bahwa Rn itu sama dengan kapital S dikurangi
S kecil kapital N. Ini mengerti ya? Jadi sama. Ya. Nah, sekarang kita punya properti ini. UN barisan dengan UN-nya selalu tidak negatif untuk semua N. Dan kita tahu bahwa UN sama dengan Fn, F-nya fungsi kontinu, positif dan menurun. Dan kita tahu Sn-nya itu konvergen menuju suatu bilangan. Maka untuk sisa ini, Rn, itu selalu memenuhi pertidaksamaan ini. Integral kapital N plus 1 tak hingga Fx dx itu kurang dari sama dengan Rn kurang dari sama dengan integral N sampai tak hingga Fx dx. Ini pasti benar. Karena apa? Karena N plus 1 itu, ya, kalau ini kan kita mau hitung dari sini. Ya. N plus 1 itu seperti kita menghitung dari sini. Di sini. Ya, kalau di sini N, ini N plus 1. Ya. Otomatis luas dari yang dari N itu selalu lebih besar daripada luas yang kalau kita mulai hitungnya dari N plus 1. Ini ya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh saja. Ya. Sekarang kita coba, ini sebenarnya kita sudah tunjukkan bahwa deret ini konvergen untuk P lebih dari sama dengan lebih dari 1 dan untuk P lainnya divergen. Nah, sekarang kita coba uji konvergenannya dengan cara deret menghitung dengan uji integral. Kita punya ini berarti kan f x-nya adalah apa? 1 per N pangkat P. 1 per X pangkat P ya. Maka kita cukup cek integral 1 sampai tak hingga, karena di sini N-nya mulai dari 1 ya. Dari 1 per X pangkat P dx. Dan ini kita harus ceknya untuk P tidak sama dengan 1 ya. Maka kita punya ini sama dengan limit B menuju tak hingga dari min P min 1 dikalikan X pangkat P min 1. Min P pangkat min 1. Dengan batas 1 sampai B. Nah, ini kita punya limit B menuju tak hingga dari min P min 1 dibagi dengan B pangkat P min 1 ditambah P min 1. Dan kita tahu bahwa ini sama dengan kalau P-nya lebih dari 1 berarti dia akan sama dengan 0. Sama dengan kalau lebih dari 1 yang ini menuju tak hingga sama dengan P min 1 ya. Untuk P yang lebih dari 1
dan dia akan menuju sehingga atau negatif sehingga untuk P yang kurang dari 1. Ini kemudian kita cek untuk P sama dengan 1 dan seterusnya ya. Ini sebenarnya sama dengan yang beberapa pertemuan yang lalu kita uji kekonvergenan untuk kita cek apakah dia akan konvergen atau tidak. Ya. Untuk yang ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini ya. Untuk ini kita kalau mau cek kekonvergenannya langsung ya, ini susah karena apa? Kalau kita mau sederhanakan, kira-kira bentuk sederhananya seperti apa? Hampir nggak bisa ya. Nah, untuk itu kita cara mengujinya, kita juga menguji dengan cara integral. Punya fx-nya apa di sini? X Pangkat min X kuadrat. Berarti kita cukup menghitung integral dari 1 sampai hingga X pangkat min X kuadrat dx. Kita misalkan U sama dengan min X kuadrat, berarti du sama dengan min 2X dx. Berarti ini sama dengan integral 1 sampai hingga ya, dari min setengah P pangkat U du. Sama dengan min setengah E pangkat U, atau pangkat U itu kan kita balikan batas 1 sampai hingga ya. Kita balikan lagi jadi min setengah E pangkat min X kuadrat dengan batas 1 sampai hingga. Tapi ini jangan lupa limit ya. Nggak apa-apa. Ini nilainya berapa kira-kira? Min setengah 1 per hingga dikurang 1 per E. Ini kan 0 ya. Berarti kita punya 1 per 2E. Berarti dia konvergen atau divergen? Konvergen dong, Pak. Konvergen ya. Berarti deret ini akan konvergen atau divergen? Konvergen, Pak. Konvergen. Ya. Ada pertanyaan? Pak mau nanya, di sini memang nggak ada pakai limitnya ya Pak? Ya, harusnya pakai limit ya. Ini penulisan yang salah. Ya. Jangan diikuti. Harusnya saya tulis ini limit. Limit B menuju hingga 1 sampai B. Dan seterusnya. Ya. Ini penulisan yang salah. Kalau nggak pakai limit itu salah. Ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, di sini ada latihan. Ya. Untuk satu
latihan 1 sampai 5, soal 1 sampai 5, ini nanti kalian bisa coba sendiri dengan cara uji integral ya. Integralnya mudah kan sebenarnya kalau yang 1 sampai 5. Nah, saya mau memberikan contoh untuk perkiraan nilai ini ya. Berdasarkan teori yang tadi ya. Soal ke-6. Pak, saya mau tanya boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Kalau yang tadi itu jadi gimana, Pak? Yang sebelumnya itu, Pak, yang 1/x kuadrat itu, Pak. Dan itu konvergennya menuju 1 ya, Pak ya? Ini. Iya, itu kan tadi udah itu kan Pak udah Oh, dicoba kan? yang di sini. Iya ya, Pak. Kan kalau yang integralnya kan konvergen di 1. Tapi kalau yang 1/n kuadratnya itu tidak menuju 1 kan, Pak? Atau gimana, Pak? Kebetulan dia menuju 1 juga. Kalau di contoh lain gitu, Pak, itu tuh misalkan dia konvergen, nilainya apakah sama atau berbeda ya, Pak? Belum tentu sama. Jawabannya belum tentu sama. Tapi kira-kira akan sangat dekat dengan nilai dari integralnya itu. Jadi sebenarnya dia hanya menuju 1. Kalau ini, integral ini kan benar-benar 1 gitu. Tapi yang di sini, ya, walaupun sebenarnya nggak benar-benar 1 juga ya, karena ini kan nggak benar-benar 0. Cuman 1 dikurangi sesuatu yang sangat kecil dekat dengan 0. Ya, kita bisa anggap 1 ya, karena dia sangat kecil dekat dengan 0, kita bisa anggap dia 0. Sama seperti itu di sini, ya, karena kita jumlahkan terus, ya, dia sebenarnya nilainya menuju sesuatu yang lebih kecil daripada nilai integralnya ini. Tapi dia tetap dekat dengan 1. Gitu. Kalau misalkan kita mau hitung selisihnya, sebenarnya akan ada selisihnya. Tapi selisih itu bisa diabaikan gitu, karena saking kecilnya. Sudah menjawab? Oke, Pak, berarti nanti misalkan ada soal kayak gitu, kita bisa jawab menuju aja gitu ya, Pak ya? Iya. Terima kasih, Pak. Pak mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk yang batas integralnya itu karena dari soal atau memang selalu dari 1 sampai tak hingga ya? Batas integralnya Iya, batas bisa integral. dilihat di sini ya. Kalau di sini kan n mulai dari n besar sampai tak hingga, maka integralnya juga mulai dari n besar sampai tak hingga. Jadi ngikutin soal. Sudah terjawab ya? Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mau memberikan contoh ini nih. Berdasarkan teori tadi ya, di sini kan kita punya berarti f x itu sama dengan 1/x pangkat 3. Dan kita punya kapital N itu sama dengan berapa di sini? 1 ya, Pak. Sama dengan 1 ya. Nah, kita ingin menghitung perkiraan nilai dari deret ini dengan ketelitian sebesar 0,01. Yang tadi kita tahu bahwa R kapital N berarti mungkin supaya lebih mudah saya pakai, karena kapital N-nya 1 ya. R1 ini pasti diapit oleh integral 2 sampai tak hingga dari 1/x pangkat 3 dx dan integral 1 sampai tak hingga dari 1/x pangkat 3 dx ya. Oke, sekarang kita hitung nih. Kita hitung yang ini. Ini kalau kita punya integral 1/x
X pangkat 3 dx ini sama dengan min 2 per X kuadrat. Ya, plus C sebenarnya. Nah, di sini berarti kita punya R1 itu akan diapit oleh min 2 per X kuadrat dengan batas 2 sampai ini mungkin sampai B saja. Limit B menuju tak hingga. Dan limit, saya pakai huruf lain, C menuju tak hingga dari min 2 per X kuadrat dengan batas 1 sampai C. Pak, maaf Pak. Ya. Bukannya 1 per X pangkat 3 integralnya min 1 per 2 ya Pak? Oh iya, min 1 per 2. Salah. Terima kasih sudah diingatkan. Iya Pak, terima kasih kembali. Satu per 2. 1 per 2. Ya. Nah, terus kira-kira gimana? Tadi kan kita punya Rn itu sama dengan S dikurangi S kecil kapital N. Ya. Yang mau kita cari kan ini S. Ini yang dicari. Berarti kita tahu bahwa S adalah Rn plus S kecil kapital N. Nah, kira-kira gimana? Lanjut. Ada ide nggak dari sini? Mungkin ini Pak, di X-nya dimasukin dengan batasnya masing-masing. Oke, kita masukkan dulu ya. Atau mungkin supaya mudah kita ganti ini N dulu ya. Ini N plus 1, ini N. Berarti itu, ini N kapital, ini N. Berarti kalau kita masukkan, nilainya yang kiri berapa? Satu per 2 dalam kurung N tambah 1 kuadrat. Kira-kira satu per 2 kurung N plus 1 kuadrat. Yang kanan adalah 1 per 2 kapital N kuadrat. Oke,
Setelah ini kira-kira sudah dapat gambaran apa yang harus kita lakukan? Tinggal ganti nilai n-nya sama dengan 1 kan, Pak? Kan kita mau hitung S ya. Berarti kita harus tambahkan Rn dengan apa? SN. Tambahkan dengan Sn kecil ya. Berarti semuanya kita tambahkan nih. Kita punya S maaf. Kapital S ya. Itu diapit oleh S. Ini kapital S, nggak apa-apa lah kebesarannya. Ditambah 1/2 n plus 1 kuadrat. Yang sininya Sn tambah 1/2. Sekarang kalau n-nya 1, ya, kita tahu bahwa S1 berapa? 1. S1 1 ya. Berarti ini 1 ditambah, kalau n-nya 1 ya, 1 ditambah 1/2 kali 1 tambah 1 kuadrat. 1 ditambah 1/2 kali 1 kuadrat. Berarti kita tahu bahwa sekarang nilai dari S itu diapit oleh 1 tambah berapa ini? 1/4, Pak. 1/2 kuadrat kali 2 1/8 ya. 1 tambah 1/8. 1/8 itu kan 0,125 ya. Ini 1,125 dan yang sebelah kanan 1 ditambah setengah, yaitu 3/2. 3/2. 1,5. 1,5. Nah, kita tahu nih nilai dari S ada diapit oleh 1,125 dan 1,5. Berarti kira-kira nilai S itu kira-kira kalau kita aproksimasi nilainya adalah 1,5 ditambah 1,125 dibagi 2. Itu berapa kira-kira? 0,625 dibagi 2 berarti 3 1,3125, Pak. ya. Nah, ini perkiraan nilai dari S ya. Walaupun kita nggak tahu ini sebenarnya nilai dari S berapa, tapi kira-kira nilainya seginilah. Nah, sekarang kalau misalkan diminta ketelitiannya sebesar 0,01, kalau ini kan selisih dari ini dengan 1,5 dan selisih dari ini dan 1,125 itu masih lebih besar dari 0,1. Maka kalau kita ingin perkecil ya kita tinggal perbesar aja n-nya. Misalkan kapital N-nya kita pilih 2. Ternyata nanti S-nya akan lebih kecil lagi aproksimasinya dan seterusnya. Ada pertanyaan? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Silakan.
Yang SN-nya itu dapat dari 1/X pangkat 3 Pak ya? Yang Ya, SN-nya? ya. Oke Kan ini Pak. N-nya tergantung kita pilih N-nya berapa ya. Kalau kita pilih N-nya 1, maka SN-nya berarti kita masukkan S1. S1 itu kan tinggal 1 sampai 1 dari 1 per N pangkat 3 berarti kan 1. Tapi kalau misalkan S2, S2 itu berapa di sini? 1/8 bukan Pak? 1 ditambah 1/8 ya. Iya. Sama dengan 1,125. Kalau S3 1 ditambah Tambah 1/8 1/8 tambah ditambah 1/27 27. 1/27 sama dengan berapa dan seterusnya ya. Ini kita bisa pilih N-nya 1. Oh ternyata kalau N-nya 1 hasilnya S-nya kira-kira 1,3125. Kita bisa pilih juga kalau S-nya 2. Kalau S-nya 2 kan nanti agak berbeda ya. Kalau S-nya 2 kan berarti kita punya dia nilai S. Kalau misalkan N-nya sama dengan 2, kita punya nilai S itu diapit oleh 1,125 ditambahkan berapa itu? 1/2 kali 3 pangkat 2. 2 kali. Berarti 1/18 dan 1,125 ditambah 1/8. Otomatis nanti karena kalau ini kan penambahannya cukup besar ya. Kalau ini penambahannya lebih kecil, berarti nilai S-nya yang kita aproksimasi akan lebih kecil lagi. Ya. Oke. Ini untuk menghitung perkiraan nilai dari suatu deret ya. Kalau misalkan susah dihitungnya, kita bisa pakai pendekatan ini. Ada masih banyak latihan lagi yang bisa kalian coba sendiri di rumah. Saya mau masuk ke materi yang kedua. Materi kedua hari ini masih terkait dengan kekonvergenan, ya, yaitu kekonvergenan mutlak. Kita akan menggunakan yang namanya uji rasio dan uji akar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kedua deret ini. Ya. Ini deret apa kira-kira? Geometri bukan Pak? Deret geometri ya. Kira-kira yang atas konvergen atau divergen? Sudah kita bahas sebelum. Konvergen Pak. Dia konvergen. Kalau yang bawah? Divergen. Dan di dalam deret geometri ini, kekonvergenannya kita cukup mengecek apakah nilai mutlak dari rasionya, ya. Karena nilai mutlak dari rasionya itu kurang dari 1. Kalau ini divergen karena nilai mutlak dari rasionya lebih dari sama dengan 1. Masih ingat ya kekonvergenan deret geometri? Nah, di sini berarti kita bisa mengecek kekonvergenan dengan cara melihat nilai mutlak dari setiap sukunya. Walaupun di situ ada tanda negatif, kalau kita mutlakkan ternyata konvergen, ya berarti dia konvergen. Nah, teorinya seperti apa?
suatu deret itu dikatakan konvergen mutlak jika deret dari barisan mutlaknya itu konvergen. Jadi kan kita punya deret biasanya nggak ada tanda mutlak. Tapi kalau kita kasih tanda mutlak, kalau setelah kita kasih tanda mutlak dia konvergen, deret aslinya dikatakan sebagai konvergen mutlak. Nah, dari sini kita punya teori bahwa kalau deret mutlak itu konvergen, maka deret aslinya juga konvergen. Ilustrasinya seperti yang deret geometri ini, ya, kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, teori ini masih mudah ya. Jadi ini sebenarnya hanya menyatakan bahwa kalau kita mau ngecek konvergenan dari suatu deret, maka kita cukup mengecek kekonvergenan dari deret mutlaknya. Nah, dari sini kita punya yang namanya uji rasio. Uji rasio ini motivasinya masih sama dengan deret geometri. Ya. Apa itu uji rasio? Kalau uji rasio ini ya seperti yang saya katakan tadi ya, dari deret geometri, rasio adalah deret setelahnya dibagi deret sekarang. Ini rasio. Ini sama dengan rasio. Maka itu mengapa teori ini disebut dengan uji rasio. Nah, misalkan kita punya deret ini. Terserah mau deret seperti apa. Dan misalkan kita tahu bahwa limit dari rasionya, dari mutlak rasionya, itu menuju suatu nilai rho. Nah, maka kita tahu bahwa deret itu konvergen jika rho-nya kurang dari 1, divergen jika rho-nya lebih dari 1 atau rho sama dengan tak hingga, atau kita tidak bisa menyimpulkan apakah dia konvergen atau tidak kalau rho-nya sama dengan 1. Kalau deret geometri, kalau rho-nya sama dengan 1, kita tahu bahwa dia pasti divergen. Cuman kalau untuk kasus lainnya, kita belum tentu bisa menyimpulkan. Nah, yang kita tahu bahwa kalau kita lihat ilustrasi deret geometri ini ya, kan rasionya menuju rho, ya, mutlak dari rasionya menuju rho. Ini bisa kita katakan sebagai mutlak dari rasio itu nilainya menuju rho. Kalau rho-nya atau mutlak rasionya itu kurang dari 1, maka dia konvergen mutlak. Kalau konvergen mutlak otomatis dia konvergen ya. Kalau rho-nya lebih dari 1, seperti yang di sini ya, deret geometri, dia pasti divergen dan seterusnya. Untuk yang ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Sebenarnya masih mudah ya. Kita cukup cek limit dari rasionya untuk n menuju tak hingga. Kalau dia sesuai dengan kondisi ini, ya kita tahu jawabannya seperti apa. Tapi kalau misalkan rho-nya sama dengan 1, maka kita harus gunakan uji yang lain. Nah, selain uji rasio, ada beberapa kasus yang kita tidak bisa menggunakan uji rasio, maka kita bisa gunakan yang namanya uji akar. Uji akar ini bisa digunakan untuk deret-deret yang mungkin agak lebih sulit dicek
konvergenannya. Misalkan kita punya deret UN dengan keterangan UN itu N per 2 pangkat N kalau N-nya ganjil dan 1 per 2 pangkat N kalau N-nya genap. Nah, kalau seperti ini kan susah untuk mengecek konvergenannya. Karena dia beda suku, beda jenis sukunya, entah itu ganjil atau genap, beda nilainya, gitu, beda formulanya. Maka kita menggunakan ada opsi lain yang namanya uji akar. Apa itu uji akar? Kalau kita punya deret UN, jumlah dari UN ya, deret dari barisan UN maksudnya. Dan kita punya limit dari akar pangkat N dari nilai mutlak UN untuk N menuju tak hingga sama dengan rho. Kalimatnya setelahnya sama ya. Dia konvergen mutlak kalau rho-nya kurang dari 1, divergen kalau rho-nya lebih dari 1 atau tak hingga, dan inkonklusif atau kita tidak bisa menyimpulkan kalau rho-nya sama dengan 1. Nah, tes ini, uji akar ini bisa digunakan untuk cek kekonvergenan yang di atas ini. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya ke contoh? Pak mau nanya, untuk uji akar ini bisa untuk semuanya ya? Atau hanya tertentu juga? Mungkin bisa untuk semuanya, tapi tidak mudah. Untuk beberapa jenis deret itu akan lebih mudah menggunakan uji akar. Beberapa jenis deret yang lain lebih mudah untuk menggunakan uji rasio. Beberapa deret yang lain lebih mudah untuk uji integral dan uji-uji lainnya. Jadi itu tergantung bentuk deretnya. Nah, di contoh ini, yang pertama di sini kita akan memberikan contoh yang kalau misalkan dia hanya kekonvergenan mutlak saja. Kalau kekonvergenan mutlak, ini kan kita bisa cek apakah yang di sini ya, N sama dengan 1 sampai tak hingga. Kalau ini kita mutlakkan, berarti min 1 pangkat N plus 1-nya selalu sama dengan 1 kan, karena negatifnya hilang. Berarti ini 1 per N kuadrat. Kalau kita mutlakkan ya. Ini kalau kita mutlakkan, ini sama dengan ini. Dan kita sudah tahu bahwa dia konvergen. Kita tahu dia konvergen dari mana? Kita bisa pakai uji integral. Berarti kesimpulannya dia konvergen mutlak. Karena dia konvergen mutlak, kita balik ke sini, ininya konvergen. Contoh ini ada pertanyaan? Pak, 1 per N kuadrat itu datang dari mana? Ini. Saya memutlakkan ini. Kan ini, kalau saya mutlakkan ya, saya punya min 1 mutlak dari min 1 pangkat N plus 1 kali 1 per N kuadrat. Mutlak. Ini kan karena dia perkalian, maka dia sama dengan mutlak dari min 1 pangkat N plus 1 dikalikan dengan mutlak dari 1 per kuadrat. Mutlak dari min 1 pangkat sesuatu itu pasti sama dengan 1 ya. Ini sama dengan mutlak dari 1 per N kuadrat. Sudah mengerti? Udah, Pak. Intinya kalau kita mutlakkan, nilai negatifnya kita hilangkan ya. Nah, karena negatifnya kita hilangkan, maka 1 pangkat berapapun kan nilainya selalu 1. Ya. Nah, kita tahu bahwa deret ini, kita sudah cek tadi, kalau deret ini konvergen, maka dia disebut sebagai konvergen mutlak, karena deret ini adalah mutlak dari yang ini. Kalau dia konvergen mutlak, maka deret aslinya konvergen. Ada pertanyaan?
Pak, saya boleh izin bertanya nggak, Pak? Silakan. Untuk yang teorema akar tadi, kalau ada contoh soalnya nggak, Pak, gitu, Pak? Ada. Oke, Pak. Sekarang di sini. Di sini kira-kira kita pakai uji rasio atau uji akar? Kayaknya sih akar sih, Pak. Karena apa? Pangkat begitu, Pak. Karena dia ada pangkat N ya. Dua pangkat N plus 5 per 3 pangkat N. Kalau kita pakai uji rasio bisa nggak itu kira-kira? Ya, saya coba pakai uji rasio dulu aja deh ya. Kursor saya di mana ya? Rasionya adalah UN plus 1 per UN. Itu kita punya rasionya 2 pangkat N plus 1 plus 5 dibagi dengan 3 pangkat N plus 1. Maka kita punya belum ya. Ini masih harus dibagi lagi. Dibagi dengan 2 pangkat N plus 5 dibagi 3 pangkat N. Atau ini sama dengan 2 pangkat N plus 1 plus 5 dibagi 3 pangkat N plus 1 dikalikan dengan 3 pangkat N per 2 pangkat N plus 5. Berarti ini sama dengan 2 pangkat N plus 1 plus 5 dibagi 3 kali 2 pangkat N plus 5. Oke, dari sini penghitungan rasionya sudah tahu? Sudah benar atau belum? Pak, 3 pangkat N-nya mana? 3 pangkat N-nya kan oke. Kan kita tahu bahwa 3 pangkat N plus 1 itu sama dengan 3 pangkat N kali 3. Ya, kita punya 3 pangkat N kali 3. Terus yang ini 3 pangkat N, berarti kan kita tinggal coret. Ini 3 pangkat N kali 3. 3 pangkat N-nya kita coret. 3 pangkat N-nya hilang. Nah, berarti kita cek limit dari N menuju tak hingga dari mutlak rasio itu sama dengan limit N menuju tak hingga mutlak rasionya ini karena semuanya positif pasti positif ya. 2 kali 2 pangkat N ditambah 5 per 3 kali 2 pangkat N ditambah 3 kali 5, 15.
Untuk menghitungnya, kita kalikan semuanya dengan 2 pangkat min n. Kita kalikan dengan 2 pangkat min n per 2 pangkat min n ya. Sama dengan limit n menuju sehingga 2 ditambah 5 per 2 pangkat n per 3 ditambah 15 per 2 pangkat n. Ini kira-kira nilai limitnya berapa? 2/3. 2/3 ya. 2/3. 2/3 ini kurang dari atau lebih dari 1? Atau sama dengan? Kurang dari 1, Pak. Berarti ini kurang dari 1 ya. Berarti kesimpulannya dia konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen. Oh, ternyata untuk kasus ini kita bisa menggunakan rasio. Kalau menggunakan akar mungkin agak kesulitan karena yang di atas ada plus 5-nya ini loh. Kita nggak bisa langsung menghilangkan. Sekarang kalau ini. Kalau ini kita pakai rasio juga ya. Rasionya adalah 2n plus 1 faktorial per n plus 1 kuadrat kali n faktorial kali n faktorial. Kalikan dengan n faktorial kali faktorial per 2n faktorial. Dan seterusnya ya. Ini nanti bisa dicoba sendiri. Bentar, jam berapa sekarang? Oh, sudah kelewatan. Oke. Oke, gini aja deh. Nanti kalian coba kerjakan sendiri, latihan sendiri ya. Latihan sendiri. Saya kasih tahu clue-nya. Ini kalian coba dengan uji rasio. Yang ini kira-kira dengan mutlak. Mutlak, tapi kayaknya dengan rasio juga. Yang ini bisa dicoba dengan uji akar. Yang ini jelas uji akar. Yang ini juga uji akar. Yang ini kemungkinan uji rasio. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Nanti kita bahas di awal pertemuan hari Rabu. Latihannya. Pak, mau nanya untuk yang teorema uji akar, itu pernyataan nomor C-nya, itu memang uji rasio ya, Pak? Oh iya, itu saya salah ketik. Karena pernyataannya sama sebenarnya. Cuman ini tinggal diganti uji akar. Terima kasih sudah mengingatkan. Uji akar. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, sesi perkuliahannya saya akhiri, kemudian saya mau tutup dulu ya.
Seperti biasa nanti slide-nya akan saya upload, slide versi kelasnya saya upload ke e-learning ya. Setelah ini. Kemudian setelah saya tutup, kita diskusi dulu mau kapan atau kalian bisa tentukan dulu jadwalnya kemudian nanti sampaikan ke saya melalui ketua kelasnya siapa saya lupa. Oh, Bonina ya? Bonina, Pak. Iya. Pak, Nanti kalau Bonina Senin tolong depan boleh tidak, Pak? koordinir untuk jadwal kuisnya ya. Butuh Pak, kalau kira-kira Senin 1 jam. depan boleh tidak? Senin depan di Kalau kuliah. iya, di Senin depan bisa tidak, Pak? Menurut koordinator mata kuliah harus di luar jam kuliah. Bisa di jam Oh, tutorial. harus di luar. Tapi kalau di jam tutorial nanti kalian tutorial malah potong waktunya. Ya terserah sih. Kalau malam gitu, Pak, Bapak bisa nggak, Pak? Bentar, kuliahnya saya tutup dulu aja ya, supaya yang mau keluar bisa keluar. Jadi kita bisa diskusi setelah ini soal jadwal kuis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Pak. Selamat Selamat pagi. pagi.